Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lina Stianesi dari kelas PIPS semester 6 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, jadi pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelas geografi yang judulnya itu yaitu atmosfer. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan perbagiannya yaitu sifat-sifat yaitu lapisan-lapisan dari atmosfer, dan yang ketiga manfaat atmosfer, dan yang lapisan dari penyelidikan dan kegunaan dari atmosfer itu sendiri. Nah, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari atmosfer. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari atmosfer itu sendiri. Nah, jadi atmosfer itu adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Kemudian, adapun hal lain mengungkapkan bahwa atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti beberapa planet termasuk bumi. Atmosfer ini terletak di ruang angkasa dan berada di lapisan terluar bumi. Adapun ketebalan atmosfer mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Kandungannya terdiri dari beberapa gas, yaitu 78% nitrogen, 21% oksigen, 0,9% argon, dan 0,3% karbon dioksida, dan sisanya uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium, serta 0,7% ozon. Selanjutnya yaitu mengetahui sifat-sifat atmosfer. Nah, jadi sifat-sifat atmosfer yang pertama itu tidak berwarna. Dia tidak berbau dan tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Kemudian yang kedua itu transparan. Bersifat transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Kemudian yang ketiga, mempunyai massa sehingga menimbulkan tekanan. Dan yang terakhir, sifat dari atmosfer yaitu dinamis dan elastik, sehingga dapat mengembang dan mengerut serta dapat bergerak atau berpindah. Kemudian lapisan dari atmosfer itu terdapat 5 bagian. Yang pertama itu eksosfer. Yang kedua itu termosfer, yang ketiga mesosfer, dan yang keempat stratosfer, dan yang kelima troposfer. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama yaitu termosfer. Jadi, di dalam termosfer, suhu di lapisan ini mencapai 1500 derajat Celcius. Namun, jika sampai berada di lapisan ini akan terasa dingin. Hal ini karena tidak ada molekul gas untuk menghantarkan panas ke tubuh kita. Termosfer menjadi lapisan atmosfer yang cukup tebal dengan ketebalan mencapai 513 km. Di sini tempat satelit memiliki berbagai negara dan perusahaan terparkir. Kemudian yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai ionosfer. Jadi, ionosfer itu merupakan lapisan unik karena posisinya bertumpuk di mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan ini bergerak dan bergejolak tergantung energi yang diserap dari matahari. Namanya berasal dari ion, senyawa yang mengandung listrik. Ion ini dihasilkan oleh gas-gas yang ada di lapisan ini yang terpapar radiasi matahari. Kemudian yang ketiga itu eksosfer. Nah, jadi eksosfer ini menjadi lapisan paling tebal dan letaknya paling luar. Tidak ada penetapan batas pasti lapisan terluar atmosfer. Namun, NASA menggunakan batas 10.000 km. Eksosfer hanya menyimpan gas seperti hidrogen dan helium, namun gas-gas tersebut berceceran. Kemudian selanjutnya yaitu bagian lapisan atmosfer berupa troposfer. Jadi, troposfer lapisan paling dekat dengan bumi dengan jarak 8-14 km dari permukaan bumi. Nah, dinamakan tropos karena aktivitasnya terus berubah-ubah. Selanjutnya yaitu stratosfer. Batas lapisan ini hingga ketinggian 50 km dengan tebal 35 km. Kebalikan dengan troposfer tadi, udara di lapisan bawah troposfer ini dingin dan semakin ke atas akan terasa panas. Stratosfer tidak memiliki awan sehingga lapisan ini kering dan tidak bergejolak.
sehingga pesawat memilih terbang pada lapisan ini. Kemudian yang terakhir itu mesosfer. Nah, pada lapisan ini diberi nama meso karena posisinya berada di tengah dengan ketebalan 35 km dan ketinggian 50-85 km. Udara di lapisan ini sangat tipis sehingga tidak bisa bernapas di sini. Selanjutnya, manfaat dari atmosfer itu sendiri yaitu melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dan lapisan ozon. Selanjutnya, sinar ultraviolet itu sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Selain itu juga manfaatnya itu melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Selain itu juga atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lainnya. Dan yang terakhir itu manfaatnya itu yaitu memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas dan kebutuhan lainnya. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai penyelidikan dan kegunaan atmosfer. Nah, jadi di sini itu penyelidikan tersebut itu memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya itu yaitu sebagai pedoman dalam membuat ramalan cuaca jangka pendek maupun panjang. Nah, seperti BMKG yang asal memberitahu mengenai cuaca misalnya untuk 3 hari ke depan, 1 hari ke depan, yang bisa memprediksi akan terjadinya fenomena-fenomena alam seperti badai, gempa bumi, tsunami, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu sebagai dasar untuk menyelidiki syarat-syarat hidup dan ada tidaknya kemungkinan hidup di lapisan udara bagian atas. Kemudian yang ketiga sebagai pedoman untuk mengetahui kemungkinan dilakukannya hujan buatan di suatu wilayah tertentu. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sebab-sebab gangguan yang terjadi pada gelombang radio, televisi, dan lainnya. Teman-teman, berdasarkan dari video pembelajaran yang saya paparkan, kita dapat mengetahui bahwa penting sekali dalam kita itu belajar mengenai atmosfer, di mana kita dapat mengetahui definisinya, sifat-sifatnya, kegunaan serta manfaatnya, dan juga lapisan-lapisan yang terdapat dalam atmosfer tersebut. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.